Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas khusus soal mobil ya. Mungkin spesifiknya adalah mobil Wuling Convero ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu penulis sharing caranya untuk bikin kendaraan jadi irit. Dan banyak yang protes ya, orang-orang itu ngomong tenaganya jadi lemah. Padahal ya kalau memperkecil atau memperpanjang saluran masuk, udara masuk, itu hasilnya belum tentu tenaga lebih lemah, tergantung dari kebiasaan orangnya. Apalagi ini kendaraannya adalah kendaraan matic, mobil matic. Nah itu biasanya malah merasakan penambahan tenaga. Jadi entah mengapa orang itu selalu terkonsep bahwa ya saluran udara dikecilkan, saluran udara dipanjangkan, lubang-lubang saluran udara. Kan kebetulan di Wuling itu bagian saluran udaranya ada lubang-lubang gitu ya, yang membuat udara itu masuk lebih lancar, lebih banyak ya. Nah itu penulis rekomendasikan dibuntu, tujuannya adalah biar irit. Nah ini sekali lagi ya, tergantung sama berapa RPM sih kendaraannya dipakai. Memang ya, penulis ngomong ini bukan untuk tol, bikin saluran udaranya lebih kecil, udaranya dibuntu, itu bukan untuk tol. Memang itu penulis akui. Tapi ya, efeknya kalau pemakaiannya untuk RPM rendah, untuk irit-iritan, itu besar sekali ya. Dan ya sebelumnya penulis ceritanya cuma sedikit karena itu bukan mobil sendiri, tapi mobil punya saudara. Ceritanya adalah ke tempat dekat-dekat jalan datar, muatan full, wis mentok full, itu ringan sekali loh, pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3, itu ringan sekali. Tapi ya sayangnya ya jalannya datar, jadi cuma penulis merasakan kayak nggak bawa beban gitu loh. Nah di lebaran sebelumnya ini ada kesempatan lagi, jadi mobilnya dibawa naik gunung ya. Naik gunung itu ke daerah Krucil, daerah apa jenenge, wisata Bermi camp atau apalah gitu ya, yang jalannya itu ada beberapa jalan yang bagus, tapi ya ada juga yang rusak terus nanjak. Jalan rusak nanjak, itu tantangan yang sangat luar biasa untuk kendaraan ya. Dan ya ternyata kendaraannya kuat ya, walau tanjakannya curam sekalipun lah ya. Tanjakannya mungkin lebih dari 50 derajat, itu kuat ya, gigi 1, gigi 2 gitu ya. Mulai dari berhenti loh ya. Kenapa penulis ngomong mulai dari berhenti? Ya karena ada lubang-lubang sangat besar ya, jalannya rusak. Jalan rusak, tanjakan kan nggak mungkin kencang toh ya, apalagi lubangnya dalam ya. Terpaksa merangkak, dan itu kuat ya, kuat. Apalagi kebetulan Wuling itu gigi 1-nya betul-betul ya rasanya cocok untuk tanjakan lah. Rasionya tinggi banget gitu loh, dibanding Ayla jauh banget. Rasio gigi Wuling itu rasio gigi tanjakan kayaknya ya. Dan nggak cuma itu saja,
dipakai di gigi 3 RPM 2000-3000 itu bisa loh ya naik ke tanjakan yang rasanya lebih dari 40 derajat ya. Kemiringannya lebih dari 40 derajat soalnya wis miring banget ya, sangat miring sekali. Di tanjakan yang sama sepeda motor itu wis gak kuat, wis ada beberapa sepeda motor Honda yang barengan di situ wis gak iso melayu luwih banter maneh walau itu motornya Honda PCX ya. Penulis sampai curiga wah iki kampasnya rusak iki. Yang bebek juga sama, ada bebek Suzuki, Yamaha, Honda, gak kuat kabeh, mobilnya lebih kencang padahal muatannya full, betul-betul full yang seperti penulis cerita dulu itu. Muatan ya kalau ditimbang abot pisan ya. Betul-betul full wis. Belakang penuh. Penulis sendiri sebagai penumpang itu masih manggu orang di depan. Di depan aja masih manggu. Apalagi yang ya belakangnya wis uyal-uyalan kabeh. Itu modifikasi yang ada pakai silek ya, satu pakai apa dari kabel NJA 10 mm sekitar 1 meteran gitu, ditaruh di pas sebelumnya filter kalau nggak salah ya. Jadi di bawah ada bagian bulat, nah ditaruh situ. Terus yang lubang-lubang kecil yang ada pada saluran hisapnya itu dibuntu semua, termasuk yang besar juga. Jadi lubangnya wis kebuntu semua lah. Terus apa maneh? Pakai pro kapasitor, nggak banyak tapi 1 buah tok, ditaruh di selang bensin yang sebelumnya cabang injektor kalau nggak salah ya, karena ya posisinya nggak ada, yang karet cuma itu tok ya, wis pasang di situ. Terus apa maneh? Wes ikut tok ya. Pendinginnya pakai air biasa ya, bukan bulan. Terus apa maneh? Sempat nggak kuat nanjak, tapi itu karena pakai AC. Terus begitu AC dimatikan, wis langsung. Jadi itu terasa sekali ya antara pakai AC dan tidak pakai AC. Pakai AC terasa betul beratnya. Bedanya ekstrim ya. Penulis juga agak bingung juga itu kenapa kok bedanya sangat ekstrim untuk AC-nya itu. Karena di mobil Ayla penulis sendiri beda antara AC nyala dan tidak itu nggak sedrastis itu ya. Karena ya penulis pernah ya nanjak pakai AC. Memang kerasa bedanya, tapi nggak sampai se ekstrim itulah. Tapi ya balik lagi lah, itu membuktikan ya bahwa yang namanya saluran pernafasan mobil, baik yang saluran masuk ataupun saluran keluar, itu emang nggak dirancang spesifik, nggak dirancang kebutuhan tertentu. Tapi ya misalnya dipakai kencang cukup enak, dipakai nanjak ya cukup enak, nggak terlalu terkurangi. Jadi dibuat trade off, nggak terlalu ekstrim menuju ke satu sisi. Nah, dengan mengecilkan saluran masuk itu, jadinya lebih lebih pas untuk kebutuhan kita. Jadi misal kita nggak butuh kencang,
nggak butuh RPM tinggi, pakai RPM nya maksimal 3000, itu bakal enak ya. Oh ya, soal oli, itu olinya pakai 5W30, pakai Fastron Gold. Menurut penulis itu terlalu encer itu, karena ya bahkan untuk ketika di daerah gunungnya sendiri itu menurut penulis terasa keenceran ya, terlalu encer ya. Jadi pakai 5W30 di daerah gunungnya yang sampai ada itu loh, kabut ya, sampai ada kabutnya, itu menurut penulis masih terlalu encer 5W30. Karena ya gak kerasa beratnya karena oli gitu. Kalau oli kental, mestinya daerah dingin gitu terasa berat, itu sama sekali nggak terasa berat ya, terasa ringan, dan suara mesin nggak bisa dibilang halus ya. Jadi ya penulis minim nggak rekomendasi lah pakai oli Fastron Gold 5W30 untuk Wuling Convero ya. Silahkan cari sendiri yang cocok gimana, apalagi ketika dipakai di jalan raya, karena kebetulan rumahnya kan itu termasuk dekat pantai ya. Terasa sekali getaran mesinnya termasuk parah ya kalau untuk kecepatan agak tinggi. Jadi saudara itu kalau jalan RPM-nya nggak pernah lebih dari 3500 karena terlalu bergetar gitu ya. Padahal limiternya 6000 kalau nggak salah, tapi nggak dipakai. Tapi yang jelas ya, untuk kebutuhan tanjakan dan RPM-nya nggak sampai lebih dari 5000, itu lubang ditutupi, terus pakai silek, itu jelas sangat membantu sekali. Soal pro kapasitor itu ya beda lagi gitu kan, modif meningkatkan kemampuan bahan bakarnya. Tapi untuk modif salurannya lah terbukti kok enak, mantep ya. Wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.